Bab 217. Tempat terlarang. Di tengah perjalanan, keduanya tidak tenang. Tak lama kemudian, mereka datang ke kediaman Matteo Fang. Pada saat ini, pintu gerbang dijaga oleh dua orang yang ternyata adalah pejuang yang memegang pistol, dan kekuatan mereka mencapai level master. Cit. Setelah mobil berhenti, kedua pengawal itu langsung berjalan ke depan dan memandang Erikin dan Vinola Su dengan waspada. Ini adalah area terlarang, kamu tidak bisa mendekat. Kedua orang itu berkata dengan dingin. Erikin melirik dan mengerutkan kening, kapan kediaman kepala Fang menjadi daerah terlarang? Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Tolong segera pergi, teriak keduanya. Erikin berkata dengan wajah dingin, aku ada hubungannya dengan kepala Fang, dan kalian segera minggir. Kamu tidak bisa memahami kata-kata kami. Keduanya tiba-tiba mengambil posisi bertarung, dan ingin mengambil tindakan kapan saja. Erikin, apa yang terjadi? Vinola Su mengerutkan kening, atau tanya pada Komandan Guo. Erikin, kamu adalah Erikin. Kedua orang itu mendengar nama Erikin, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian ada ekspresi hormat di wajahnya. Mereka berkata dengan semangat, kamu adalah Erikin yang baru saja membunuh Richie Dong. Wow, idola, kita benar-benar melihat orang aslinya. Kedua pria itu tidak dapat menyentuh ponsel mereka selama misi, tetapi mereka juga telah mendengarnya. Sekarang mereka melihat Erikin, kegembiraan mereka tak terutarakan. Setelah beberapa salam, Erikin berkata, bisakah aku bertemu dengan kepala Fang? Ini. Mereka berdua tiba-tiba tampak malu, lalu menghela nafas, Tuan Qin, jangan mempersulit kami. Ini perintah dari atas, dan kami hanya bisa melaksanakannya. Erikin mengerutkan kening, lalu aku bertanya kamu, kemana kakek Su pergi? Keduanya saling memandang lagi, menggelengkan kepala dan berkata, kami juga tidak jelas. Melihat ini, Erikin harus menghela nafas, maaf, kalau begitu terpaksa menyinggung. Sebelum kedua pria itu bisa bereaksi, mereka menerima pukulan berat di leher. Kemudian mereka kehilangan pandangan dan langsung pingsan. Ayo pergi. Erikin meraih tangan Vinola Su dan melangkah ke halaman Fang. Setelah memasuki pintu, Matteo Fang sedang duduk di sofa dan terus merokok, dan Bella Fang berjalan berkeliling, terlihat kesal. Klik. Rantai pintu rusak, Matteo Fang dan Bella Fang melihat ke pintu bersama. Erikin. Matteo Fang langsung berdiri setelah melihat Erikin. Kak Vinola. Dan Bella Fang menjadi gila, dan langsung menyerbu ke arah Vinola Su. Kak Vinola, kapan kamu kembali? Kemana kamu pergi? Kamu tidak tahu aku kangen mati. Bella Fang tampak sedih. Vinola Su seperti kakak perempuan yang pengertian, menyentuh rambut Bella Fang, dan menghibur, katakan pada kakak, apa yang terjadi? Bella Fang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tanpa sadar menatap Matteo Fang. Matteo Fang menghela nafas panjang dan bersandar di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kepala Fang, apa yang terjadi? Erikin bertanya dengan cemberut. Matteo Fang mengambil sebatang rokok dan berkata perlahan, Bella, kamu mengajak Kak Vinola kamu untuk bermain di lantai atas. Paman Fang, kamu langsung bicara saja. Vinola Su menggelengkan kepalanya, aku bukan anak kecil lagi. Ketika Matteo Fang melihat ini, dia tidak punya pilihan selain berbicara. Lebih dari sebulan lalu, kakek Su tiba-tiba ditangkap oleh pihak atas, mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan organisasi luar negeri dan dicurigai bekerja sama dengan musuh. Tidak hanya itu, semua orang yang berhubungan dengan kakek Su pun terpengaruh. Sebagai murid kakek Su, Matteo Fang dipukul abis dan dijadikan tahanan rumah. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Erikin menjadi biru dan geram. Kakek Su berumur 80 tahun, dan dia bukan kaum Budo, bagaimana dia bisa berkolusi dengan musuh? Benar-benar omong kosong, teriak Erikin dengan marah. Wajah Vinola Su di samping bahkan lebih dingin, dan aura pembunuhan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Aura pembunuhan ini membuat Erikin mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Vinola Su, orang biasa, memiliki aura pembunuh yang begitu kuat? Itu pasti ulah keluarga Su, kata Matteo Fang dengan marah.
Hanya keluarga Su yang bisa melakukan ini. Keluarga Su lagi. Eric Kin tiba-tiba berdiri, di mana kakek Su dikurung. Kota B. Mateo Fang menjawab dengan jujur. Eric Kin berbalik untuk pergi setelah mendengar ini. Kali ini, Vinola Su mencengkeram lengan Eric Kin. Mau kemana? Tanya Vinola Su. Pergi ke kota B untuk menyelamatkan orang. Eric Kin mengerutkan kening. Kamu siap untuk merampas orang? Tanya Vinola Su retoris. Kamu mau melawan pemerintah? Eric Kin terdiam, frustasi seperti bola yang mengempes. Keluarga Su melakukan ini demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Vinola Su berkata dengan suara yang dalam, selama barang itu masih ada, kakek aku tidak akan dalam bahaya. Segera, Vinola Su menatap Eric Kin dan berkata, kamu harus memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Su terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini, kakek aku bisa dikeluarkan. Vinola benar. Mateo Fang mengangguk. Tidak banyak keluarga yang bisa menentang keluarga Su, tetapi tidak berarti tidak ada. Misalnya, keluarga Chu Kota B, keluarga Han bahkan keluarga Wang, serta keluarga Teng Kota H dan keluarga Su. Jika ada satu keluarga yang bersedia maju untuk mendamaikan demi kamu, maka keluarga Su tidak bisa menyentuh Tuan Tetua Su. Setelah mengatakan ini, Mateo Fang berhenti dan berkata, oh ya, juga ada Alexander Ye. Jika Alexander Ye bersedia membantu kamu, keluarga Su akan segera membebaskannya. Ini sebenarnya sebuah metode, tetapi semua keluarga besar ini sama sekali tidak menyukai Eric Kin. Seperti keluarga Su, mereka telah membina banyak kader yang tak terhitung jumlahnya, jadi mengapa repot-repot mencari orang luar? Bahkan jika mereka benar-benar mencarinya, mereka sepenuhnya mampu mengundang seorang veteran Superior Master, dan bahkan Grand Superior Master. Mengapa menunggu jenius yang belum dewasa? Aku akan pergi ke kota B secepatnya. Eric Kin berdiri dan berkata, aku dan Jaksu segera bertarung, tidak banyak waktu tersisa, saat itu semuanya akan terungkap. Eric Kin tenang dan merasa apa yang dikatakan Vinola Su benar, pergi ke kota B sekarang tidak ada hasilnya, bahkan mungkin mengantarkan nyawa. Akan lebih baik untuk menangguhkannya dulu. Keduanya akan bangun, aku harus pergi. Eric Kin berdiri dan berkata, Kak Vinola, kamu ajak aku bersamamu, aku akan gila kalau tinggal di rumah setiap hari. Kata Bella Fang dengan ekspresi terkulai. Vinola Su mengusap rambut Bella Fang dan berkata, tetap tinggal di rumah. Kakak akan datang menjengukmu saat ada waktu luang. Ketika mereka keluar dari rumah Fang, kedua pengawal itu baru saja bangun. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Eric Kin telah masuk, terlebih lagi tidak sadar mereka pingsan, jadi mereka menghela nafas kepada Eric Kin, Tuan Kin, bukannya kami tidak membantu kamu, itu benar-benar tidak mungkin. Eric Kin terbatuk kering, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Setelah berbicara, dia membawa Vinola Su dan berbalik. Setelah masuk ke dalam mobil, Eric Kin memikirkan seseorang. Orang ini adalah Chelen Yu dari kota B. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.